Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian semuanya. Selamat pagi. Kita kembali lagi bertemu bersama satu ibadah online pada pagi hari ini. Meskipun suasananya berbeda, masih di tengah PSBB, tapi saya yakin Tuhan adalah kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk menerima. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau sungguh baik Bapak. Buat pernyataan Tuhan selama hidup kami ya Bapak. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali belajar bagi setiap kami Yesus. Terima
bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala penyertaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Karena kami bisa bangun, bisa berada di sini ya Bapak, karena kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapak, sebelum kami akan memulai ibadah kami Tuhan, biarlah kami beracara bagi kami ya Bapak. Kau di tengah-tengah kami Yesus, Kau berkata dari awal ibadah hingga akhirnya ya Bapak, hingga kami bisa dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pujian ku diberi kuasa.
Salam saudara, sebuah pujian yang dahsyat, yang luar biasa kita dengar. Saat kita mendengar lagu itu, hati kita bergetar. Saya sendiri ketika mendengar lagu itu, hati saya sukacita sekaligus sedih. Kenapa sedih saudara sih? Mengingat betapa hidup saya tidak berarti tanpa Tuhan. Saya menyadari bahwa semua karena anugerah semata-mata. Kalau bukan Tuhan yang mengasihi kita, kita bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan yang menerima kita, kita bukan siapa-siapa. Jadi kasih Tuhan itu kasih yang dasar buat kita. Tapi yang kedua sekaligus, hati saya tersayang. Kenapa? Karena saya rindu bahwa kita bisa ibadah bersama-sama. Tidak sekedar kita di rumah dengan video online seperti ini, tapi hati saya rindu kita bersama di gereja naikkan pujian syukur bersama-sama. Terus terang ketika dengar pujian ini, saya berdoa dalam hati, Tuhan, kapan kita bisa ketemu? Kapan corona segera berakhir? Dan seolah Tuhan jawab doa saya dengan sebuah kata, sabar, semua ada waktunya. Sabar, semua pasti indah pada waktunya. Itulah saya menerima jawaban dari Tuhan ketika saya berdoa, saya memuji, saya dengan pujian tadi saya bertanya dengan Tuhan, kapan segera selesai corona ini? Dan Tuhan berkata sekali lagi, sabar, semua ada waktunya. Oleh karenanya saudara kasih, saya ingin bicara mengenai pagi ini, mengenai be patient atau kesabaran. Saya berdoa yang saya sampaikan hari ini jadi berkat bagi jemaat Tuhan dan semua diberkati Tuhan hari ini. Mari bersama kita buka kitab bersama-sama dari kitab 2 Samuel pasal yang kelima. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memancar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 22, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kerto. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kerto itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan akan keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 25, dan Daud berbuat demikian
seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara kasihi, mari kita mulai sama-sama. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata sabar? Sekali lagi, apa yang Anda pikirkan mengenai kata sabar? Anda mungkin memegang tangan di dan berkata sabar, sabar. Terus ada sabar yang tidak mudah. Jujur, kita semua sedang belajar kata sabar. Apalagi dalam kondisi seperti PSBB seperti ini. Kita rindu segera berakhir, tapi malah diperpanjang. Ada perasaan bosan, ada perasaan kayak mesti ngapain. Ada perasaan kita sudah ingin buka toko karena lebaran sudah dekat. Ada perasaan mungkin, Tuhan, saya udah gak bisa berdaya. Sampai kapan ini terjadi? Karena sabar memang tidak gampang kita hadapi. Saudara, kita baca kisah pasal 2 Samuel pasal 5 ini menarik. Peperangan Daud dengan Filistin. Mendengar kabar Daud jadi raja atas Israel, maka Filistin, kita berkata, semuanya ingin menangkap Daud. Dan Daud lari ke kubu pertahanan. Dan orang Filistin menyebar di lembah Refaim. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan, apakah boleh aku menyerang mereka, melawan mereka? Dan Tuhan berkata, lawanlah mereka, sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin ke tanganmu. Dan benar, saudara kasih, kita mencatat dengan begitu jelas bahwa orang Filistin kalah di Refaim. Allah membela Daud seperti memukul mereka, menerobos mereka, seperti ayam menerobos mereka, dan mereka kalah di lembah Refaim, sehingga tempat itu dinamai adalah Baal Perasim. Orang Filistin kalah dan orang-orang Israel menghancurkan Baal-Baal mereka. Saudara kasih, sekali lagi orang Filistin nggak mau kalah. Maka orang Filistin kembali bertekad untuk menangkap Daud. Tapi ini menarik buat saya. Mendengar kabar itu, Daud kembali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah kami boleh kembali menyerang Filistin berhadapan dengan mereka? Tapi Tuhan berkata sekali lagi, jangan. Kalau lebih baik membuat lingkaran sampai belakang mereka dan dengar, jangan perang dulu sampai ada gerakan di atas pohon kertau atau pohon murbai. Baru kemudian kau boleh melangkah. Itu artinya apa? Allah berperang lawanmu lebih dulu dan kau berperang. Dan Daud suka sih. Maka kemudian kita berkata, mereka kalah kembali dan Filistin kalah total. Daud mengalahkan mereka sampai dari lembah Geba sampai Geser. Ada yang menarik buat saya. Perangan pertama Allah berkata maju, dan yang kedua jangan sampai mendengar apa langkah Tuhan di atas puncak pohon kertau. Buat saya ini menarik. Peperangan yang aneh. Pertama Allah berkata lawanlah, aku menyerahkan Filistin ke tanganmu. Tapi yang kedua adalah tunggu, sabar dulu sampai mendengar langkah Tuhan, langkah malaikat Tuhan di atas pohon kertau. Bapak Ibu, lagu lama Pentekosta berkata, gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulai. Ku dengar bunyi Tuhan di atas pohon Morbai. Baru mereka bergerak bersama-sama. Buat saya menarik. Daud suruh sabar untuk perang lawan Filistin. Hati Daud suruh sabar untuk melawan Filistin. Buat saya hal yang menarik Bapak Ibu. Kenapa ini menarik saya kasih? Karena dua hal alasan penting kenapa Daud untuk sabar menunggu langkah Tuhan di pohon kertau atau pohon Morbai. Dan tidak mudah begitu jauh. Kenapa? Karena yang pertama, Daud baru diangkat jadi raja atas seluruh Israel. Artinya apa? Hati Daud begitu sangat sukacita. Dan saya tahu persis pasukan Daud juga sukacita. Itu lama menunggu, sekitar 25 tahun jadi raja Israel. Dan semangat Daud luar biasa
pasukannya luar biasa. Maka saya tahu tidak mudah ketika mendengar kabar Filistin ingin menyerang lagi. Daud itu panglima perang, biasa perang, sekarang langsung tunggu mendengar gerakan Tuhan bergerak, baru bergerak. Dan yang kedua Bapak Ibu, Daud itu pernah mengalahkan Goliat di daerah lembah Refaim. Ketika Goliat menyerang Daud mengalahkan itu. Dan yang menarik lagi, baru Daud mengalahkan mereka juga di tempat yang sama. Sehingga Daud punya alasan tidak nunggu Tuhan. Dia lawan sendiri karena dia punya pengalaman bahwa Filistin telah dikalahkan di sana. Filistin telah kalah di lembah Refaim. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang Daud untuk menunggu, untuk berperang. Tapi Daud sudah kasih dengan sabar menunggu waktu. Ini peperangan aneh buat saya. Biasanya perang pakai pedang, pakai strategi. Tapi mendengar langkah Tuhan di atas pohon kertau atau pohon murba yang kita pernah nyanyikan di lagu Pentakosta lama. Ku dengar pohon murba bunyi, gerakan Allah mulailah. Mendengar suara pohon kertau bergerak di atasnya. Mereka bergerak, artinya apa? Dan suruh sabar menunggu waktu Tuhan. Saya kasih ini bicara soal sabar. Di tokoh-tokoh Alkitab juga banyak yang sabar Bapak Ibu. Ini perhatikan sama-sama. Daud 25 tahun menunggu waktu Tuhan menguasai Israel sepenuhnya. Abraham nunggu jawaban Tuhan mempunyai anak juga 25 tahun. Sampai Alkitab berkata, gak ada dasar untuk berharap sama sekali. Karena kenapa? Abraham telah mati puncak. Sehingga ada harapan sama sekali untuk berharap punya anak. Lama menunggu 25 tahun. Israel 40 tahun baru masuk tanah Kanaan. Dan Nuh, perhatikan baik-baik, ketika bahtera itu terangkat, air bah menyerang dunia, dan Nuh dengan isinya, dengan kapal yang penuh dengan binatang itu, nunggu sampai kira-kira setahun 15 hari. Terapung-apung sampai air surut, baru kapal itu kandas arah-arah dan mereka keluar. Sekali lagi, itulah kesabaran. Be patient Bapak Ibu. Nah, hari ini kita bertanya sekasih, apa itu kesabaran? Apa itu sabar? Enggak sekedar kita ngelus dada sabar, nyebut, tidak Bapak Ibu. Sabar, saya temukan di Alkitab kita, sabar itu punya pengertian menarik. Apa itu sabar? Sabar berarti adalah kuat menghadapi masalah dan tekun menunggu hasil yang terbaik. Sabar itu artinya apa? Kuat menghadapi masalah serta tekun menunggu hasil yang terbaik. Itu sudah lebih baik bukan kita cepat tapi hasilnya baik. Ya, kita tidak berkata demikian. Kuat menghadapi masalah serta tekun menunggu hasil yang terbaik. Artinya apa? Untuk terima jawaban Tuhan, proses panjang kita alami. Menerima jawaban Tuhan gak sekedar instan, tapi ada proses yang menunggu agar Tuhan menjawab doa kita. Sama seperti peperangan dengan Filistin ini, lama menunggu. Ini perang aneh sekali lagi. Nunggu pohon kertau bergerak, baru mereka bergerak. Sesuai Tuhan kasihi, kalau Daud bisa sabar, kita juga bisa sabar. Nah, sekarang kita bertanya hari ini adalah, mengapa Daud sabar? Dan mengapa kita juga harus sabar? Ada 3 hal kita bahas hari ini. Kenapa kita mesti sabar, saudara kasih? Yang pertama-tama adalah, bagaimana kita bisa sabar? Sabar itu adalah hasil persekutuan dengan Tuhan. Sabar itu gak bisa kita pelajari. Kalau kita minta sabar, sudah banyak masalah menimpa kita. Sabar itu hasil keintiman kita dengan Tuhan. Beda Bapak Ibu dengan karunia roh. Karena sabar itu buah roh, hasil keintiman dengan Tuhan. Kalau karunia roh bisa Anda minta, misalnya bahasa roh, nubuat, iman bisa Anda minta. Tapi yang namanya buah roh itu hasil keintiman dengan Tuhan. Mari baca kita sama-sama. Galatia sekasih, mari kita sama-sama baca kitab kita. Kitab Galatia sekasih ini kita akan temukan di sana. Galatia, mari sama-sama kita buka kitab kita sama-sama. Galatia sekasih ini. Galatia pasal yang ke-5. Mari kita menemukan kitab bersama-sama. Galatia pasal ke-5
ayat 22 mulai. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi buah roh di dalamnya ada kesabaran. Jadi sabar itu bisa kita pelajari. Waktu kita intim dengan Tuhan, maka muncul kesabaran. Daud sabar karena dia tahu Allahnya. Daud nunggu waktu yang tepat sampai pohon kertas itu bergerak, karena dia tahu siapa yang disembah dan dia punya keintiman dalam Tuhan. Hari ini sabar itu apa? Kuat dalam masalah, setelah tekun menunggu hasil yang terbaik. Dengan cara apa? Kau melekat kepada Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, punya waktu bersekutu dengan Tuhan, nikmati kehadiran Tuhan, maka muncul kesabaran. Saudara, karena Allah itu juga sabar. Allah itu gak kusah-kusah, bahkan dia sabar atas hidup kita. Mari kita tengok kita sama-sama. Kita Roma, saudara kasih. Kita Roma pasal yang kedua. Mari bersama-sama kita tengok kita Roma pasal kedua ayat yang keempat. Roma pasal kedua keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Allah sabar. Kalau dia dosa kita, dia bisa menghukum kita. Kalau dia pelanggaran kita, dia segera bisa memanggil kita pulang ke rumahnya. Biarlah sabar. Nunggu waktu akan kita bisa bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, kita berkata sekali lagi, dari buahnya kita mengenal pohonnya. Kalau hatimu penuh kesabaran, maka saya tahu persis pohonnya adalah Tuhan Yesus. Kalau engkau ada kesabaran, itu berarti engkau melekat kepada Tuhan. Mari minta hari ini, hati kita hanya fokus kepada Allah, melekat kepada Tuhan, maka muncul buah-buah kesabaran. Apapun kita alami, kita kuat menanggungnya. Apapun kita alami, kita sabar atas jawaban doa atas hidup kita. Jadi yang pertama-tama, kenapa kita sabar adalah sabar itu adalah hasil persekutuan dengan Tuhan, hasil keintiman kita dengan Tuhan. Dan kedua, saya kasih, mengapa sabar dapat kita nikmati? Kita sabar karena mengapa? Kita menghormati keputusan Tuhan. Ya, kita punya rancangan, punya namanya planning ke depan. Tapi apapun hasilnya, Tuhan yang berdaulat. Karena iman berarti adalah menyerahkan semua hal itu ke tangan Tuhan. Daud punya iman, maka Tuhan yang bergerak dulu, baru kemudian dia bergerak mengikuti jalan Tuhan. Seperti Yesaya pula, tiang awan bergerak dulu, Yesaya bergerak. Tiang api bergerak, dia bergerak. Sama dengan Daud, dia tahu persis Allah yang bergerak lebih dulu dengan pohon kertas bergerak. Artinya apa? Allah mengizinkan Daud berperang, baru kemudian Daud bergerak di belakangnya. Terus saya kasih, tapi ingat apapun alasannya, rancangan kita kadang gak sesuai rancangan Tuhan, tapi rancangan Tuhan yang paling baik bagi hidup kita. Mari kita baca kitab bersama-sama dari kitab Yesaya. Saya kasih bersama saya kitab Yesaya. Mari bersama saya kita buka kitab Yesaya pasal ke-55. Mari bersama saya kita buka kitab bersama-sama Yesaya 55 ayat 8 dan ke-9. Yesaya pasal ke-55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan kadang beda dari rancangan kita. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Tapi yang pasti, rancangan Tuhan yang paling sempurna. Semua untuk kebaikan iman kita. Nah, Daud tahu itu. Dia sabar karena pasti rancangan Tuhan paling sempurna. Nah, barangkali kita bertanya, Tuhan, kenapa? Enggak jawab Tuhan dulu, baru kita mengerti rancangannya. Dan kenapa Tuhan seolah nunggu agar Daud di belakang dulu dan dia bergerak dulu? Saudara, ada dua alasan penting. Kenapa Daud mengizinkan Tuhan bergerak lebih dulu? Karena yang pertama, tak ingat baik-baik, Tuhan tahu persis
kekuatan kelemahan Daud. Daud itu baru diangkat jadi raja. Artinya apa? Ada sukacita yang meluap-luap. Ada euforia yang begitu hebat dari Daud. Nah, itulah mungkin titik lemah dari Daud. Dia jadi raja Israel, dia menang perang. Ini bisa kekuatan, bisa kelemahan. Tapi Daud dan Allah tahu persis. Itulah justru kelemahan Daud. Saat dia menang perang, saat dia euforia begitu besar, dia lupa kekuatannya. Maka Allah berkata, Daud tunggu, biar aku bergerak lebih dulu. Karena masalah kita dengan serius. Di atas puncak karir kita, itulah kelemahan kita. Di atas berkat yang kita terima berlimpah-limpah, justru itulah kelemahan kita. Mari kita lihat Daud kenapa jatuh. Saat dia menerima berkat yang besar, semua musuhnya kalah, itulah kelemahan dia. Maka Batseba menyerang dia kalah. Dia adalah Elia. Ketika kita berkata mengalahkan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Tapi kemudian dia mendengar suara kecil dari Isabel yang berkata, besok pagi akan kubunuh engkau. Hati Elia ciut. Dengan baik-baik dalam kesusahan kita, dalam berkat yang kita terima, itulah kelemahan kita. Makanya minta jagai hati kita. Kalau untuk berkat mengalir atas hidup kita, hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Bukan berkat yang kita terima, bukan, tapi hati kita tahu siapa boleh berkat. Dan kedua, kenapa Allah berkata tunggu Daud, aku yang berperang dulu. Kenapa saya kasih? Karena Allah tahu persis musuh yang dihadapi Daud lebih kuat. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Filistin kalah, maka kita berkata mereka kembali berusaha untuk menangkap Daud. Artinya apa? Kekuatan Filistin kembali pulih. Strategi baru dilakukan oleh mereka. Kekuatan mereka pulih kembali, semangat mereka pulih kembali untuk menangkap Daud. Itu sebabnya saya kasih, Allah tahu persis Filistin lebih kuat lagi, sehingga Daud gak diizinkan perang duluan. Sama hari-hari ini saya kasih, kenapa corona gak segera lenyap dari bumi ini? Apakah Allah gak sanggup? Oh, dia sanggup. Dia tahu kelemahan, kekuatan. Orang segera pergi. Saya takut, Tuhan takut kita gak mengandalkan Tuhan. Tapi sekaligus Allah tahu orang masih kuat. Maka biarkan kita berhenti dari pekerjaan, dari usaha kita sebentar di rumah. Agar apa? Allah berperang di depan kita mengalahkan corona. Tapi saya percaya dengan sungguh-sungguh, nggak lama lagi kalau kita menyaksikan Tuhan bergerak di depan kita, dia berperang di depan kita, corona akan segera berhenti. Yang penting kita sabar dan sabar. Nah, saya tahu persis waktu Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Saya ingat sebuah lagu yang sekarang baru ngehit Bapak Ibu kasih ini, dan orang Muslim punya nyanyi lagu ini. Lagunya adalah waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Sepenggal kalimat adalah, bila kau izinkan semua terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Rakyatnya berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Luar biasa Bapak Ibu. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila hari ini kita berkata lama Tuhan, tidak Bapak Ibu, izinkan Tuhan bergerak. Tapi waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Jadi mari hari ini doa kita ubah. Tuhan, kalau boleh corona segera berlalu. Kalau boleh aku mau berjuang kembali berusaha. Kalau boleh segera buka toko. Kalau boleh segera target terpenuhi. Tapi biarlah bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Seperti Yesus, Tuhan kita. Ketika berjuang di taman Getsemani, dia tahu persis akan ada penderitaan, akan aniaya yang begitu dahsyat menimpa Yesus, akan ada salib yang begitu menderita. Tapi dia berlutut. Kalau boleh Tuhan, cawan ini berlalu, tapi bilang kehendak-Mu yang terbaik. Jadi pagi ini saya berdoa, ubah doa kita. Waktu-Mu yang terbaik, waktu-Mu yang terindah, dan aku menunggu waktu yang terbaik dari Tuhan itu. Yang kedua, sekali lagi, Daud menghargai keputusan Tuhan. Dan ketiga, Bapak kasihi, kenapa kita mesti sabar? Pertama-tama sabar itu adalah karena kita melekat kepada Tuhan. Kedua, sabar kenapa? Karena
Karena Daud menghargai keputusan Tuhan. Dan ketiga, kenapa kita sabar? Ada hasil yang baik dari sabar. Karena sabar berarti adalah tekun menunggu hasil yang terbaik. Daud nunggu sampai orang kerto, orang merubah itu bergerak. Artinya apa? Allah bergerak. Daud di belakang. Ketika pohon kerto itu bergerak dari atas, Daud tahu persis Allah menyerahkan Filistin ke tangan mereka. Mereka bergerak. Dan kita berkata, Filistin kalah dari Geba sampai Geser. Saya temukan di Alkitab saya, Daud memerintah Israel selama 33 tahun. Dan sepanjang waktu itu, Filistin tidak berkutik lagi. Enggak kuat lawan Daud, enggak berani lawan Daud. Memang ada rakyat kecil. Di kitab Tawarai pasal 20 ada peperangan kecil, tapi tidak peperangan besar. Semua dikalahkan Daud dan Filistin takluk tunduk kepada Daud. Kenapa? Karena Daud nunggu waktu yang terbaik. Hasilnya baik, perangan yang dahsyat. Dari Geba sampai Geser, wilayah begitu luas dikalahkan oleh Daud dan Filistin tunduk kepada otoritas Allah dan Daud. Saya kasih kenapa sabar? Karena kita tahu persis ada hasil yang terbaik. Saya beri pertanyaan kepada saya ini, baik mana Pak? Pengusaha saya berhenti, tabungan saya habis, uang mungkin menipis. Saudara, anggaplah semua hal ini adalah taburan kita hari ini. Mungkin uangmu habis, tabunganmu habis. Mari nggak sungguh kita berkata, ini taburanku dengan Tuhan. Saya tahu persis ketika menabur akan menuai. Pak, waktuku nggak bisa apa-apa di rumah. Ini waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ini taburanmu dengan Tuhan. Saya yakin semua akan indah pada waktunya. Mari baca kitab sama-sama. Mazmur 126. Bersama saya kita buka kitab sama-sama. Mazmur 126. Ya, saya tunggu kita membuka kitab kita sama-sama. Mazmur 126 saudara sini. Ayat 5 sampai ke 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mungkin kau sedang menabur, Tuhan, uangku mulai habis, mulai menipis. Enggak minta benar. Nah, saya percaya ketika kau menabur dengan air mata di dalam Tuhan, enggak pernah sia-sia, kau akan menuai dengan beratus kali lipat. Dari hari ini jangan sekedar lihat itunya. Lihat ketika kau menabur. Seorang petani menabur akan menuai hasilnya. Kau menabur dengan air mata. Tuhan habis, mepet tabunganku. Dengan sukacita Allah, kau akan diberkati. Nah, kiranya apa yang kau alami hari ini, terimalah hasil yang terbaik. Ketika selesai corona, saya yakin pintu berkah akan terbuka bagimu. Anugerah akan berlimpah bagi hidupmu. Dan kau gak pernah sama akan menikmati waktu yang terbaik dengan Tuhan. Nah, adakah kau sedang sabar lagi? Atau kehilangan kesabaran? Ayo bersekutu dengan Tuhan makin erat, makin menikmati keintiman dengan Tuhan, akan muncul buah kesabaran di situ. Dan ingat satu perkara, keputusan Tuhan yang terbaik. Jangan kusut-kusut, tunggu waktu Tuhan yang terbaik dan yakinlah hasilnya yang terbaik pula. Nah, hari ini saya dengan sebuah cerita. Saudara, barangkali kita semua pernah lihat film Titanic. Ada? Saya sendiri senang. Kira-kira saya lihat film itu 2-3 kali. Adegannya begitu hebat, Bapak Ibu. Ini kapal yang dahsyat, Bapak Ibu. Berangkat dari Southampton, Inggris menuju Amerika. Di tengah jalan karena bongkar es di Atlantik Utara. Kapal gagal berangkat tanggal 10 Agustus dan 4 hari berlayar sampai ke Samudra Atlantik Utara, tenggelam akhirnya. Saya tahukah saudara cerita di balik itu yang menurut saya sangat dahsyat. Meskipun adegannya luar biasa. Saya ingat adegannya adalah ketika kapal mau tenggelam, orkestra itu di kapal gak berhenti nyanyi sebuah pujian, makin dekat dengan Tuhan. Near my God to thee, makin dekat dengan Tuhan. Mereka nyanyikan pujian itu sampai kapal tenggelam. Hanya kapal tenggelam dan mati semuanya. Sekitar 2000 orang mati di kapal itu.
Kita tahu saudara, di balik cerita itu ada satu keluarga yang sangat kecewa sebenarnya. Keluarga itu ingin berlibur ke Amerika sebenarnya. Dia udah beli tiket, sekeluarga penuh udah bayar tiket, tapi 7 hari sebelum berangkat, anak bungsunya gigit anjing, dan dokter berkata kena rabies dan gak boleh berangkat naik kapal Titanic itu. Bayangin, mereka udah nabung dan kerinduan prestasi angkat naik kapal yang paling megah saat itu. Tapi kemudian mendengar kabar anak bungsu gigit anjing. Ketika kapal itu berlabuh atau berlayar di Southampton menuju Amerika, ada hati yang lucu. Dia mulai menyalahkan anjing, kenapa anjing gigit anak. Dia mulai menyalahkan anaknya, kenapa anak mesti main di depan rumah. Dan ketika ada nyalakan Tuhan, aku udah nabung, ingin bawa keluargaku senang-senang, nikmati kapal yang begitu mewah dan megah, Titanic itu. Aku saudara, dalam penyesalan itu ketika kapal itu berlabuh atau berlayar itu, hatinya tersayat sambil menangis, kapan lagi aku mau naik kapal itu. 4 hari kemudian kita mendengar kabar kapal itu tenggelam di Samudra Atlantik Utara karena bongkahan es. Mereka tenggelam dan mati semuanya. Maka keluarga itu boleh berkata, ternyata pun sabar, semua indah pada waktunya. Ternyata Tuhan berkata, enggak naik dulu, karena rancangan Tuhan paling sempurna. Hari ini kau berkata, Tuhan, mestinya sebulan penuh ini THR lebaran, waktunya aku nikmati lebaran, target-target besar, banyak rancangan udah aku rancangkan tahun ini, tapi mesti gagal. Sabar Bapak Ibu, hargai keputusan Tuhan, baik semua baik, indah pada waktunya. Nah, hari ini saya berdoa, adakah hari ini Bapak Ibu kasih hidupmu sedang dalam masalah, di ambang batas kau tidak mampu, kau udah mau menyerah, hopeless, angkat tangan, nggak ada lagi yang kau mesti makan, yang kau mungkin nikmati, mungkin kekayaanmu habis, hartamu habis mungkin hari ini. Angkat tangan hati, kata Tuhan, aku nggak mampu lagi. Beri aku kesabaran untuk menunggu waktu yang terbaik dari Tuhan. Saya mau berdoa hari ini, kan kau diberi hati yang sabar, sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, dan kau mau melihat rancangan banyak paling sempurna bagi hidup. Nah, adakah kau sedang hari ini sedang kalian kesabaran di tengah badai hidup yang sedang menerpa kehidupanmu, di tempat dudukmu, di tempat kau lihat televisi, gadget dan HP, kau boleh angkat tangan, berkata, Tuhan, aku nggak mau. Karena tuh hari ini nangis pun juga nggak bisa, nggak ada pengharapan sama sekali. Angkat tangan. Saya sebagai hamba Tuhan mendoakan Bapak Ibu. Mari, boleh kita lakukan ini. Kau boleh angkat tangan, Bapak boleh berdiri di tempat dudukmu. Saya berkata, Tuhan, ini aku nggak mampu lagi. Aku butuh pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, lihat air mata yang tertetes, tangan-tangan terangkat. Mereka udah nggak bisa lagi untuk lihat pengharapan. Hamba berdoa, beri kesabaran buat mereka, beri ketakutan untuk mencari Tuhan. Lebih itu, beri hati mereka, lihat keputusan Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan nggak pernah salah. Apapun yang terjadi untuk kebaikan iman mereka, hamba doakan dalam nama Yesus. Dan bekerja dengan sempurna menolong mereka. Dalam tangan Tuhan, berkati mereka, sehingga selesai ibadah, kekuatan Tuhan melimpah buat mereka, dan terobosan bagi hidup mereka. Dalam nama Yesus. Sedang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bila hari ini Tuhan bekerja dengan sempurna, menolong jemaat mendengar firman Tuhan dengan kesabaran, apapun hidup mereka tetap sabar dan kuat dalam Tuhan. Berdoa, katakan firman Tuhan hidup mereka dari hari sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bersama katakan amin. Saudara, jangan takut, telepon kami. Kami akan berdoa bagi Tuhan kasih. Karena masalah Anda dapat dihadapi bersama-sama. Jangan takut kalau bersama dengan kita. Mari sekarang waktu kita beri persembahan bagi Tuhan, karena
ingat ibadah juga dikorban syukur bagi Tuhan. Mari saya undang kita yang sudah siap persembahan, siapkan persembahan dari perpuluhanmu, buah sulungmu, ucapan syukurmu. Mari semua kita angkat tangan bersama-sama. Saya berdoa atas persembahan. Tuhan berkati persembahan. Kembalikan lipat kali ganda. Baik itu perpuluhan, janji iman, ucapan syukur, seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, selesai ibadah ada hotline ministry yang Anda bisa lihat, Anda bisa telepon, kami hamba bakal mendoakan Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdiri sekarang, selesaikan ibadah kita sama-sama. Mari angkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu serta menyertai hidup. Tuhan menyilangkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pada jalan menghadap wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan berkati rumah tanggamu, Tuhan berkati kehidupanmu, keuanganmu, maka orang masuk dalam penyertaan tangan Tuhan. Kau akan naik terus naik dalam kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Ini sekarang berkat Allah Bapa bagimu, cinta Tuhan bagimu, dan Roh Kudus serta hidupmu sekarang sampai selama-lamanya, sampai bertemu dengan Tuhan. Haleluya, berkata sama kata. Amin. Amin. Berkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mari berkati oleh Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan yang terbaik. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kami berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Karena satu pujian waktu Tuhan, waktu yang